Semoga beliau menyehatkan badan, menyehatkan juga pemikiran, pendapat juga, yaitu memperhatikan kita khusus Selatan ini untuk masa depan. Para hadirin hadirat, saya yaitu menyampaikan kepada masyarakat firman Allah. Allah berfirman, yaitu u'idukum biwahidatin antakumu lillah. Aku ajarkan kamu satu saja, yaitu bangun untuk Allah. Jadi maka saya sampaikan kepada Tengku Imam Syekh, jadi supaya itu nelayan dan para pawang-pawang ini bangun untuk Allah. Bangun, jangan bangun untuk dirinya saja, tapi dia harus bangun untuk Allah. Bangun untuk Allah dengan pengertian bahwa yang ada di sekelilingnya nikmat Allah. Jika nikmat Allah, yaitu padi, makanan itu nikmat Allah. Wa in ta'udzu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah ini, kamu tidak dapat menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah. Nikmat air, nikmat udara, itu nikmat Allah. Maka oleh karena itu kita bersyukur ya, kita mengetahui itu dari Allah. Itu tanda bangun untuk Allah. Dan juga kita mengingat kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan, meninggalkan salat, itu dosa. Jadi jika kita tidak berbaik-baik sama keluarga, tetangga, itu juga dosa. Jadi kita harus menyesali dosa, karena kita tidak sanggup untuk menahan azab Allah. Kita bertobat kepada Allah. Itu bangun untuk Allah. Dan juga hari-hari, supaya hari-hari kita ini bisa kita hadir dalam majelis-majelis pengkajian, supaya kita tahu apa yang mendatangkan manfaat dan apa yang menolak mudarat dari ilmu yang kita belajar. Itu namanya bangun untuk Allah. Para hadirin hadirat sekalian, kalau kita sembahyang baik, tahu syarat rukun, dan kita berakidah, beriman kepada Allah, Allah selalu melihat kita, memperhatikan kita, agar sembahyang kita ini khusyuk, undur hati kepada Allah. Jadi kalau kita tahu syarat rukun, tidak berakidah, beriman kepada Allah, mengetahui sifat-sifat Allah dan juga sifat Rasul, maka kita sembahyang kita tidak khusyuk. Kalau kita bisa sembahyang, kita khusyuk, itu dimudahkan oleh Allah dalam meniti kehidupan ini, baik dalam masalah rezeki, dalam masalah perselisihan, pertengkaran, permusuhan, kita dibantu oleh Allah. Mengatakan, wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan olehmu keluargamu dengan sembahyang. La nas'aluka rizqa, tadi tidak kami minta kepadamu rezekinya, nahnu narzuquka, kami yang akan memberi rezeki.
Jadi kalau kita memang sembahyang kita baik, untuk hati berakidah, dimudahkan oleh Allah rezeki kita. Para jemaah sekalian, yaitu para ulama-ulama yang mereka itu mengamalkan ilmunya, dia istiqamah dalam melakukan salat dan ikhlas. Tidak ada ulama yang miskin. Ulama itu kaya karena dimudahkan oleh Allah rezeki. Jadi Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha maka aqamaddin. Kalau mendirikan sembahyang maka mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang maka dia itu akan meruntuh agama. Jadi di dalam kampung kita mana banyak orang yang mendirikan sembahyang dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Anak muda-muda, orang tua, mana yang banyak, baik laki-laki atau perempuan. Kalau banyak yang meninggalkan sembahyang, berarti banyak yang meruntuh agama daripada yang mendirikan agama. Jadi kita ke laut atau pergi nelayan, itu kita beli itu pedoman, sejadah pada perahu kita, buat kita pedoman untuk kita tahu arah kiblat. Jadi begitu masuk salat, kita melihat di pedoman arah kiblat dan kita sembahyang. Walaupun di dalam sembahyang itu, dan itu buat kita berputar-putar. Pokoknya kita telah tahu arah kiblat pada kali yang pertama kita melakukan salat. Supaya kita jaga salat kita, sembahyang kita. Jadi itulah sebagai itu bekal kita untuk kita kembali ke negeri akhirat, salat. Para jemaah sekalian, jadi di perahu kita ada pedoman menunjuki arah kiblat. Jadi kita salat. Para jemaah sekalian, benarnya melakukan perintah Allah atau salat ini tidak berat. Cuma waktu kita berpikir-pikir, berencana itu berat. Tapi kalau sudah kita lakukan, itu sudah mudah. Para jemaah sekalian, kita berkewajiban untuk menyuruh anak-anak kita, istri-istri kita salat. Istri berkewajiban untuk mengarahkan suaminya dan anak-anaknya sembahyang. Jadi kalau sembahyang ini sudah bagus, berarti kehidupannya sudah bagus. Dari itu, dengan memperingati itu kenduri laut pada malam ini, supaya akan kita zahirkan faedah maknanya, kita bangun untuk Allah, bangun untuk Allah. Kita harus kita berubah, untuk berubah itu mengenai dengan keagamaan kita. Saya bertanya kepada salah seorang murid belajar di Tampidi. Dia itu dulu tinggal di Brunei Darussalam. Jadi saya tanyakan bagaimana keadaan di Brunei Darussalam. Jadi dia menjawab, Brunei Darussalam mulai pemerintahnya dan rakyatnya sangat menjaga salat. Jadi rezeki mereka bagaimana? Oh, kalau itu ada umur 50 tahun itu ditanggung oleh pemerintah. Berarti
dibantu oleh pemerintah. Jadi begitu kayanya di Brunei, rezeki mudah kena memelihara salat. Jadi kalau kita di sini, baik Pak Camat, Kapolsek, Daramil, sudah mengarahkan rakyatnya untuk melakukan salat. Jadi supaya pemimpin ini bagaimana kalau perlu dibuat kanun, kanun wajib melakukan salat. Kalau siapa tidak melakukan salat dipanggil, lalu diberi sanksi. Jadi harus belajar dulu, belajar dan mengamalkan. Jangan diperintahkan saja. Kalau nak mau sembahyang, tidak mau lah sembahyang. Maka sembahyang dulu dia tahu, aja mau sembahyang. Diajarkan, lalu diperintahkan. Maka negeri kita ini makmur. Negeri kita ini itu sejahtera. Ambo diangkat oleh Mendakar Manaf KPA sebagai wali agama di Aceh. Wali agama baik di Aceh Selatan atau di Abdiah atau di Banda Aceh. Dia wali agama kamu. Jadi sebagai wali agama apa program? Program merencanakan jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan. Kamu diangkat oleh raja-raja mulai dari Teming sampai Singkil sebagai mufti Malikul Adil. Ini mufti Malikul Adil. Jadi supaya jangan dibuati orang melihatin oleh Mendakar Manaf kabarnya mengangkat juga Abu Paya Pasi sebagai imam masjid Jamiah, sebagai ketua MPU Masjid Raya. Tapi jabatan yang paling tinggi wali agama, mufti Malikul Adil. Tadi kalau bola diangkat menjadi mufti Malikul Adil wali agama, kampung mau di Labuan Haji, kampung mau di Kadai Talua. Tapi banyak orang Kadai Talua yang meninggal sembahyang. Siapa yang malu tu? Malu wali agama. Malu mufti Malikul Adil. Memang tu memulai salat terbaik, orang azan subuh. Bangki itu baik, tapi Allah duduk lapai kita kata lagu, itu lapang itu. Jadi itu dikatakan bangun untuk Allah. Kalau kita hanya bangun untuk lawak, bangun untuk apa? Jam 3. Berarti enggaknya sampai tidur kan. Banjago lawak lah. Itu kekik benar makna, kurang faedah. Jadi kita rubah sikit. Jadi kita bangun tetapi ada pedoman dengan wajah dibuat kita untuk nanti sampai waktu kita melihat pedoman arah kita sembahyang, walaupun dalam sembahyang itu berputar-putar je video itu dah tak ada masalah. Kali yang pertama itu kita menghadap kiblat. Sama demikian sajalah kepada Tengku Imam Cik bersama Panglima Laut Kopi yang menganjurkan supaya ada penuh laut telah terwujud.
banyak terima kasih. Tadi berbeda dengan di Bakia. Di Bakia berupa menghadiri acara kenduri laut. Begitu hebat. Itu nak ada payah menganjurkan supaya mereka itu sadar. Tadi nampaknya keimanan orang Mukit lebih elok daripada keimanan orang Labuan Haji. Lebih elok keimanan Mukit daripada orang Labuan Haji. Kerana wajib diarahkan rapid. Di Mukit ada payah diarahkan. Mereka itu mendaki Abu datang ke Mukit. Kami hendak mengadakan kenduri laut. Jadi di Labuan Haji kau mengenai keimanan, kecintaan terhadap agama dibanding dengan daerah-daerah lain. Tapi dengan Mukit kita kalah. Kita mentang cinta kepada lawa, cinta kepada cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah. Hubbud dunya ra'su kulli qatiyah. Mencintai dunia pangkal daripada sekalian kesalahan. Jadi di dalam itu hati kita cinta Allah. Jadi cinta dunia di luar. Kita boleh memakai dunia, tapi jangan cinta pada dunia. Seperti Ahmad Taipi mengatakan, Abu baru-baru ini 2 mobil dilahirkan. Mobil CRV baru, sudah pula mobil HS baru, 2 buah. Lalu di Timur aja, naik aja kan, tapi hati waktu ada kasih itu melaki kepada orang yang memberikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat itu akan bertambah oleh Allah. Jadi marilah kita bangun untuk Allah. Innama u'idukum biwahidatin, hanya saja aku ajarkan kamu satu saja, yaitu bangun. Demikianlah Allah alam bisawab. Untuk selanjutnya berzikir Walid Army. Sebelum berzikir bernazam dulu. Nazam Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita mulakan bersama Abuya dan seluruh keluarga besarnya dan Umi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghormatan